kenapa kaget? Ini anaknya? Iya Bu, cantik. Anaknya cuma satu. Kenapa ketawa Bu? Saya beneran anaknya cantik. Udahlah, kamu gak usah ketakutan gitu. Saya tuh cuma acting. Ini kan cuma boneka. Oh, Ibu ngerjain saya. Anak saya yang sebenarnya bukan ada di hutan ini. Kamu salah rumah dan salah hutan. Hah? Maksud Ibu hutan yang angker yang di sebelah sana? Angker? Siapa bilang? Hutan itu penuh dengan canda tawa. Oh, kalau beneran ada anaknya, kenapa jumlah anaknya masih 0? Aneh. Gimana kalau besok kamu gak usah ke sekolah tapi mabar bareng anak-anak saya? Anak-anak? Kalau sampai kayak gitu lebih dari 1 dong anaknya. Ya udah Bu, nanti saya bakal ke sana. Siap, Ibu tunggu di depan hutan. Mah, hari ini aku izin pulangnya telat ya. Kenapa? Pasti kamu ngerencanain sesuatu ya? Atau udah nemu orang yang mencurigakan? Gue bisa nyelesain masalah ini sendiri, nggak perlu ngerepotin mama. Enggak kok, Mah, belum nemu, aman-aman aja. Kamu itu anak mama ya, jadi kamu nggak akan bisa bohongin mama. Lihat aja nanti kalau sampai kamu terjerumus suatu masalah, kamu akan mama geprek. Enggak lah, Ma, tenang aja. Ya udah, sebelum kamu pergi ke sekolah, mama mau percikin air suci ini ke kamu supaya kamu nggak diganggu sama iblis. Udah, Ma, aku ini nggak apa-apa. Ikutin aja apa perkataan mama, karena perasaan mama nggak enak. Ih, tuh kan jadi basah. Jumlah anak mama cuma 1. Aku nih anak tunggal, jadi mama harus jaga bener-bener. Mama lagi jagain kamu dengan versi mama kayak gini. Loh, Keisha, lo makin pucet. Lo beneran gak apa-apa? Kemarin gue ikutin Bu Guru lagi dan ternyata dia... Oh, katanya kemarin gue salah hutan dan hari ini gue mau dibawa buat ngeliat anak-anaknya. Emangnya lo udah lihat? Belum, karena yang bisa lihat anaknya adalah orang yang bisa masuk rumahnya doang. Lo cuma di luar rumahnya dan lo udah sepucet ini. Ya, ini semua karena gue ngikutin Bu Guru. Kayaknya lo harus stop deh. Kenapa lo ngebet banget sih? Hah? Jumlah anak lo 1? Anak gue tuh diculik sama Bu Guru, makanya gue gak bisa tinggal diam. Astaga, gue gak nyangka Bu Guru sejahat itu. Lo tenang aja, kayak gue bakal bantuin lo. Gimana kalau kita sama-sama aja hari ini? Tapi kayaknya gue udah gak kuat lagi, Vel. Tolong jaga anak gue ya. Keisha, waduh, nambah deh beban gue. Tapi jumlah anaknya masih ada, itu artinya anaknya belum metong. Lah, berubah jadi 0. Jangan-jangan Bu Guru udah ngabisi anaknya. Bu, Ibu, saya udah sampai nih. Vel, hati-hati. Keisha, lo bantuin gue. Ngomong sama siapa kamu? Kamu bawa orang? Enggak Bu, saya sendiri kok. Ya udah, buruan ikut saya buat lihat anak-anak saya. Tunggu Bu, sebelum itu kenapa muka Ibu tambah pucet nih? Kamu mau lihat atau tidak? Iya Bu, maaf. Kita sudah sampai, tapi ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi. Yang pertama, banyak ya? Kamu tidak boleh berbicara dengan anak-anak saya. Yang kedua, kamu tidak boleh lebih dari 5 menit di rumah itu. Yang ketiga, setelah keluar dari rumah itu, kamu harus patuh sama saya. Banyak banget dah aturannya, nggak mungkin kan gue ikutin semua. Iya Bu, saya setuju. Wah, pasti banyak kan anaknya? Gimana? Di sini udah ada anak-anak saya loh. Maaf Bu, saya sama sekali nggak ada lihat. Kamu lupa, tutup matamu selama 3 detik. Oh lagi, ya udah 1, 2, 3. Masih gak bisa lihat ya? Iya Bu, jangan-jangan Ibu jebak saya ya, soalnya jumlah anak Ibu 0. Oh, jadi kamu bisa lihat jumlah anak saya? Bu, kok malah pingsan? Mama udah percikin dia pakai air suci ini. Feli, bawa pulang Ibu Guru sekarang juga. Kok Mama ada di sini? Tempat ini adalah perkumpulan para iblis dan Bu Guru telah menjadi kaki tangan mereka. Jadi kamu harus selamatin Bu Guru sekarang juga. Oke, Mah. Bu, Ibu udah sadar ya? Ini di mana? Tapi Mama... Mama metong! Jangan-jangan Mama udah ngorbanin dirinya buat nyelamatin Ibu dan juga saya. Jumlah anak, ya elah di kota kita aja jarang orang punya anak. Jangan salah ya, banyak kok orang yang nyembunyikan anaknya. Ya udah deh, jumlah anak Mama 1, itu artinya aku anak satu-satunya kan? Kamu lupain adik kamu ya, walaupun dia udah metong tapi dia tetap di hati Mama. Udah lama namanya orang udah metong, gak usah diingat-ingat lagi lah, bikin kita jadi frustasi aja kan? Ya udah, pokoknya kamu harus menelusuri jumlah anak orang-orang. Kalau ada yang ganjel, cepet bilang ke Mama. Lah, ini kan kekuatan aku, buat apa aku harus bilang ke Mama? Mama bisa bantu kamu menelusuri karena Mama punya ordal. Widih, kayaknya emak gue orang hebat nih. Biasa aja lah, tapi kamu hati-hati ya. Orang-orang kayak gitu pasti dia ngelindungin banget jumlah anaknya. Oke. Nggak tahu kenapa hari ini tuh katanya Bu Guru absen. Yipi, nggak belajar. Jumlah anak Tiara 0, kalau jumlah anak Dela 0 juga. Udah jelas kita nggak punya anak lah, kita kan masih sekolah. Gimana sih pola pikir lo? Jangan-jangan lo berharap kita di luar nikah ya, Vel? Ih, amit-amit. Maaf, gue cuma lagi jalanin tugas gue aja kok. Mending lo kasih kekuatan lo buat gue aja, karena gue yang paling pantas punya kekuatan kayak gitu. Sekali kekuatannya udah dikasih, udah nggak bisa ditransfer lagi. Sombong kali. Ya udah, gue tantang lo buat lihat jumlah anaknya Bu Guru. Tiara jangan, soalnya kan kita lihat aja sampai kapan sih Feli bisa bertahan. Emang kenapa? Aneh. Aduh, Bu Guru mana sih? Harusnya kan hari ini saya gajian. Pak,
kenapa kebelet banget sih gajian? Saya tuh harus membiayai keluarga saya, Non. Oh, pasti mama papanya Pak Satpam kan? Bisa jadi. Sebenarnya, Non, saya tuh udah ngebuntingin cewek dan dia udah bunting selama 9 bulan. Oh, nikah siri? Kok Non bisa tahu sih, Non? Kayak peramal tahu. Ya udah, jumlah anaknya bapak kok 0? Karena anaknya belum lahir. Hah, tiba-tiba berubah jadi 1. Itu artinya istri bapak udah lahiran. Astagfirullah, duitnya mana? Kalau gitu aku harus cari Bu Guru sekarang juga. Di mana kah dia? Aduh, kasihannya Pak Satpam, mana biaya lahiran gak murah lagi. Tiara, kenapa hari ini lo bolos sekolah? Gue sakit. Ya elah, orang kemarin lo baik-baik aja, kenapa tiba-tiba jadi sakit? Pasti alasan doang kan? Enggak, Vel, gue serius. Kemarin tuh gue ngikutin Bu Guru, terus tiba-tiba hari ini gue jatuh sakit. Kayak gaib aja tuh guru. Emangnya apa yang dia lakuin? Gue ngikutin dia datang ke sebuah tempat di hutan, rumah gitu. Masa di hutan ada rumah? Kayak gak masuk akal banget. Gue serius, mana bagus banget lagi, tingkatnya banyak. Ya udah, anggap aja gue percaya. Tapi kalau sampai lo sakit, itu artinya lo ketahuan sama Bu Guru. Emang, lihat aja ya prediksi gue, besok gue bakal dikeluarin dari sekolah sama Bu Guru karena gue dianggap hama. Tenang aja, sebelum itu gue bakal temuin Bu Guru apa sih sebenarnya yang dia lakuin sama dia. Lebih baik jangan, Vel, kayaknya Bu Guru punya privacy di sana. Mungkin dia punya anak. Oh bagus, berkaitan sama kekuatan gue. Permisi, buka pintunya Bu, saya mau menginterogasi Ibu. Aduh, apa sih ribut-ribut, saya ini lagi sakit tahu. Astagfirullah, pucet banget Bu. Iya, saya sakit karena ngurus anak saya. Oh, saya baru tahu kalau Ibu adalah new mom. Kalau kayak gitu, loh, saking sibuknya ngurus anak saya sampai nggak sempet ke sekolah buat ngajar kalian. Kalau gitu, boleh nggak Bu saya lihat anaknya? Ada suaranya. Jelas ada suaranya dong, anak saya kan nyata. Udah, kalau kamu mau lihat cepat masuk. Kamu mau minum apa? Ibu sediain. Nggak usah Bu, ngerepotin aja. Tenang aja, itu di meja udah Ibu sediain. Kalau sampai udah disediain berarti dia tahu dong gue mau kesini. Anak saya itu lucu banget dan saya yakin kalau kamu lihat pasti kamu kaget deh. Iya Bu, tunjukin saya. Lah, ini dari tadi saya udah tunjukin kamu. Kagak ada Bu, cuman ada suaranya doang. Jangan-jangan. Udah, nggak usah pikirin macem-macem. Saya lupa bilang ke kamu kalau harus tutup mata selama 3 detik. Oh, ya udah bilang kayak dari tadi. 1, 2, 3. Tara, gue punya bukti kunci rumahnya. Halah, paling juga lo palsuin kan? Tapi Ti, yang punya kunci rumah itu kan memang cuma kelas A. Lo sendiri punya nggak Ti? Berani-beraninya lo lontarin pertanyaan itu ke gue ya. Jelas gue punya lah. Kalau lo punya tunjukin aja. Gak akan ya. Bilang aja lo tuh mau maling rumah gue kan. Kelas rumah gue yang paling tinggi di kota ini. Wajar aja sih banyak yang iri. Kan kelas rumah A cuma 1. Berarti antara Tiara atau Feli yang bohong. Dela, lo berani nuduh gue? Enggak kok. Feli itu yang bohong. Kita buktiin aja. Lo nggak akan bisa ambil hati semua orang karena semua orang di kota ini bakal nginep di rumah gue. Waktu yang akan menjawab semuanya, Tiara. Keisha, lo mau kemana? Kemana lagi kalau bukan ke rumahnya Tiara? Ya ampun, coba lo pikir deh, kalau lo ke rumahnya Tiara udah pasti lo diolok-olok sama dia, mending ke rumah gue. Ngapain juga gue ke rumah lo kan yang paling buruk di kota ini. Jangan salah. Hah, itu kan kunci kelas rumah A. Gue dapetin ini tadi dan gue dapat petunjuk kalau rumah gue ada di ujung jalan. Tapi yang punya kunci rumah kelas A itu kan cuma Tiara, Vel. Lo ngeduplikat ya? Daripada lo kayak gitu terus, mending lo ikut gue dan kita buktiin sama-sama. Ayo ke rumah gue. Aduh, kenapa sih tuh anak pede banget? Kamu diusir dari kota ini atas perintah Tiara. Loh, Tiara siapa? Emangnya dia seberkuasa itu? Apapun yang Tiara mau bakal saya lakuin, soalnya dia dapat kelas rumah A kan, wajib buat diturutin. Peraturan macam apa itu? Saya nggak ikut-ikut ya, Bu. Keisha, lo kan bestie gue, masa lo mau mengkhianatin gue? Kita nggak pernah bestian dari dulu, gue nggak pernah deket sama lo ya. Sekarang seorang temen gak ngakuin temannya sendiri. Kasian deh kamu, Feli. Lihat aja ya, kalian semua pasti berlutut di hadapan gue karena gue dapat kelas rumah A. Udah deh, kamu tuh gak usah sok-sokan. Kalau kamu kayak gini terus, bisa-bisa Tiara murka terus kamu dikeluarkan dari planet bumi. Tiara gak seberkuasa itu juga kali, Bu. Udah deh, minggir-minggir. Saya mau masuk ke rumah saya. Hah, rumah apaan? Sebentar lagi juga bakal digusur rumahnya yang jelek itu. Wah, ternyata rumah gue beneran gede banget. Dan sebentar lagi gue bakal masuk. Kira-kira dalamnya sekeren apa ya? Loh, ngapain lo di rumah gue? Udah gue duga lo tuh pasti mau maling rumah gue kan? Ini kan kunci rumah gue. Tapi udah deh, nggak ada tapi-tapian. Mau gue panggil polisi? Jangan deh Ti, ampun. Ya udah, gue nggak akan ganggu lo lagi di rumah ini. Gue pergi dulu. Enak aja lo pergi seenaknya karena lo udah mau maling rumah gue. Gue kasih hukuman, yaitu jadi babu gue seumur hidup di rumah ini. Iya kan, si Feli pengen banget tuh masuk rumah lo. Maaf Ti, nggak dulu soalnya gue nggak bakat. Lo tuh jangan berani nolak ya. Kalau lo nolak, bisa-bisa lo diusir dari planet bumi. Ya udah, gue masuk. Nah, gitu dong. Dela, kayaknya kita harus melaksanakan rencana kita deh. Siap. Aduh, kenapa gue tiba-tiba pusing nih? Karena gue tuh udah pasang aromaterapi yang bisa bikin lo pusing melayang 7 keliling. Tiara, kelas rumah akan diperbolehkan untuk ngabisin siapapun. Mending lo habisin aja si Feli ini. Please gue mohon jangan. Kali ini gue kasih kesempatan aja deh buat Feli. Ya udah Ti, maafin gue ngaku kok kalau gue salah.
Lo pikir gue bakal maafin lo segampang itu? Enggak, kecuali lo basuh kaki gue setiap hari. Hei, Tidak, jangan habisi saya juga. saya tidak akan menghabisimu, justru kamu lah nyonya besarnya. Tunggu. Maksudnya? Rumah ini kan sebenarnya milik kamu, bukan milik Tiara. Tiara itu hanya homeless, dia mencuri rumahmu. Oh, jadi Tiara nggak punya kelas rumah. Tapi saya nggak ada perintahin buat ngehabisi Tiara sama Della. Itu hanya tugas saya akan menghabisi siapapun yang berani nyenggol kamu. Hah?